Ibu Sofi. Kali ini saya akan membahas tentang repeat integration by parts atau biasa disebut sebagai integral parsial berulang. Sebelumnya saya sudah membahas tentang integral parsial biasa. Nah, kali ini repeat integration by parts. Langsung aja contohnya. Contoh nomor 1. Tentukanlah integral dari x kuadrat sin x dx. Oke. Sekarang let's say saya memisalkan x kuadrat ini adalah sebagai u dan sin x dx ini adalah sebagai dv. Ya. U adalah x kuadrat dan dv adalah sin x dx. Lalu U kita turunkan menjadi DU, X kuadrat kita turunkan menjadi 2X dx. Lalu selanjutnya dV kita integralkan menjadi V, lalu sin X kita integralkan menjadi min cos X. Nah, selanjutnya untuk menjawab kita akan memperoleh UV min integral V du. Benar nggak? Kita menggunakan integral parsial. Oke. UV. U dikalikan dengan V. Kita kalikan. UV berarti min X kuadrat cos X min integral V du. V kita adalah min cos X V du dikalikan dengan 2X dx. Oke. Lalu di sini kita akan dapatkan, kita sederhanakan kembali. Min sama min jadi plus. Integral dari 2-nya saya keluarin ya. 2X cos X dx. Nah, masalahnya sekarang kalian ketemu integral dari X cos X dx lagi. Dimana penyelesaian ini sendiri yang saya merahkan. Ini kalian harus menggunakan integral parsial lagi. Jadi integral parsial di dalam integral parsial. Oke, sekarang misalkan kita taruh di coret-coretan di sini aja. Integral dari X cos X dx. U-nya ini, let's say ini adalah U-nya ya. Ini adalah U-nya dan cos X dx adalah dv-nya. Berarti U-nya adalah X, dv-nya adalah cos X dx. U kita turunkan menjadi du, X kita turunkan menjadi dx, dv kita integralkan menjadi v, dan cos X dx kita integralkan menjadi sin X. Oke, nah kita integralkan UV min integral V du. UV, U dikalikan dengan V, U dikalikan dengan V, UV min integral V du. Gitu ya. Sama dengan X sin X. Integral dari sin X adalah min cos X min cos X plus J. Kalau misalkan saya cos X plus J, jadi kalau disederhanakan jadinya X sin X plus cos X plus J. Nah, ini hanya hasil integral dari yang saya merahkan ini ya.
Maka kita bisa kerjakan yang bagian sebelah kiri lagi sama dengan min x kuadrat cos x plus 2 hasil integral dari yang merah itu apa? Nah, yang ada di bawah sini nih. Oke, saya biruin. Ini kan hasilnya tadi. Oke, berarti adalah x sin x plus cos x kan plus c. C-nya sama aja di luar 2 dikali c itu adalah tetap c. Jadi nggak masalah. Dia min x kuadrat cos x plus 2x sin x plus 2 cos x plus c. Nah, ini adalah jawaban kita. Gitu ya. Jadi di kasus repeat integration by parts di sini, di dalam integral parsial ada integral parsial lagi. Itu adalah contoh yang pertama. Baiklah, untuk nomor 2, integral dari EX sin X dx. Oke, let's say EX di sini adalah U, sin X dx di sini adalah dv. U-nya adalah EX dan dv adalah sin X dx. Oke. Untuk U kita turunkan menjadi du, lalu EX kita turunkan menjadi EX dx, lalu dv untuk mendapatkan v kita integralkan, dv kita integralkan menjadi v, lalu integral sin x dx itu adalah min cos x. Lalu selanjutnya adalah UV min integral V du. UV kita kali U dikalikan V min EX cos X, UV min integral V du kita adalah EX dx, gitu kan? Lalu kalau kita sederhanakan, kita akan mendapatkan min EX cos X min dengan min menjadi plus integral, terus EX di sini dengan cos X di sini saya tukar ya. Jadinya EX dikali dengan cos X dx. Nah, sekarang kalau misalkan kalian perhatiin, kalian mendapatkan bentuk integral dari EX cos X. Nah, berarti di sini kalian harus mengintegralkannya lagi. Dengan apa? Dengan integral parsial. Jadi, kalian harus menggunakan integral parsial di dalam integral parsial. Ya, sekarang kita cari bentuk hasil dari integral dari EX cos X. Integral dari EX cos X dx. Oke, let's say ini U kita dan ini adalah dv kita. U kita adalah EX dan dv adalah cos X dx. U kita turunkan menjadi du, EX pun kita harus turunkan menjadi EX dx. dv kita integralkan menjadi v, dan cos X dx kita integralkan menjadi sin X. Oke. Sekarang lanjut lagi, UV min integral V du menjadi, kita kalikan UV.
UV min integral V du. V kita V du-nya adalah EX dx. Atau di sini bentuknya bisa kita tukar juga. Jadi bentuknya kita akan dapat EX sin X min integral EX sin X dx. Nah, ternyata kita harus mencari hasil dari integral EX sin X. Sedangkan yang di biru ini adalah soal kita, benar gak? Ini adalah soal kita nih. Jadi ini yang dinamakan repeat integration by parts. Jadi integral ini selalu berulang. Nah, tapi nggak apa-apa. It's okay, kita bisa menyelesaikannya. Oke, tadi hasil kalian itu di sini ya. Nih hasil kalian. Kita lanjutin aja. Berarti sama dengan min EX cos X ditambah. Nah, yang dimerahin ini hasilnya ini kan. Nah, yang dimerahin ini hasilnya kan. Jadi kita tinggal substitusi aja. Ditambah dengan EX sin X min integral EX sin X dx. Oke. Di ruas kiri ini adalah integral dari EX sin X dx. Jadi kita simplify, kita sederhanakan menjadi min EX cos X ditambah EX sin X min integral dari EX sin X dx. Lalu di ruas kiri jangan lupa kita tulis EX sin X dx. Nah, sekarang kita punya negatif integral EX ini, kita pindahkan ke kiri. Integral EX sin X dx. Lalu yang merah tadi kita pindahkan ke kiri jadi kanan negatif. Kalau pindah ke kiri jadi positif. Tambah integral EX sin X dx sama dengan min EX cos X ditambah EX sin X. Jangan lupa plus C. Ya. Integral EX sin X ditambah integral dari EX sin X itu kita akan dapat 2 integral EX sin X dx sama dengan min EX cos X ditambah EX sin X. Ya. Nah, karena kita hanya ingin mendapatkan integral dari EX sin X dx, maka kita ruas kiri kita bagi 2, ruas kanan pun kita bagi 2. Ya. Ruas kanan pun kita bagi 2. X sin X dibagi 2 plus C. Gitu ya. Nah, jadi plus C. Nah, jadi ini adalah jawaban akhir kita. Nah, berarti nomor 2 ini adalah termasuk soal repeat integration by parts, karena di dalam integral parsial terdapat integral parsial lagi. Biasanya kalian akan ketemu bentuk yang sama. Jadi pas kalian mencari hasil, kalian akan keluar soalnya lagi. Nih ya, di sini nih.
Nah, ada kemiripan. Jadi tinggal di tindakan cross kiri aja. Gitu. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Tentukan integral dari sin ln x dx. Nah, di dalam sin ada ln x. Kita bisa menyelesaikan dengan parsial. Let's say saya misalkan u adalah sin ln x, ini adalah u, dx di sini adalah dv. Oke, berarti u saya adalah sin ln x, dv saya adalah dx, kan? Lalu u kita turunkan menjadi du, sin ln x kita turunkan, sin diturunin menjadi cos. Cos apa yang di dalamnya? Cos ln x dikalikan dengan turunan dalamnya dia. Turunan dalamnya dari si ln x ini. Turunan dari ln x adalah 1/x dx ya. Karena di sini ada chain rule. Lalu dv kita integralkan menjadi v, dan dx 1 dx ya, ini 1 dx kita integralkan menjadi x. Oke, sekarang kita langsung masuk ke parsial. U v min integral v du ya. U dikalikan dengan v, kita kalikan u v, u dikalikan v, u v min integral v du cos ln x dikalikan 1/x dx. Nah, selanjutnya kita sederhanakan x sin ln x min. Nah, di sini x dikalikan dengan 1/x bisa dicoret atau jadi 1. Integral dari cos ln x dx. Nah, kita harus mencari integral dari cos ln x dx. Otomatis kita menggunakannya dengan integral parsial. Lagi-lagi, di dalam integral parsial ini ada integral parsial. Oke, sekarang kita cari integral dari, yang saya merahin, integral dari cos ln x dx. Kita misalkan lagi, cos ln x ini adalah u, dx kita adalah dv. U kita adalah cos ln x, dimana kalau u diturunkan menjadi du, cos ln x kalau kita turunkan menjadi min sin ln x yang dikalikan dengan 1/x dx, gitu kan. Lalu dv kita adalah dx, lalu dv kita adalah dx, lalu kita integralkan dv menjadi v, dan dx kita integralkan menjadi x. U v min integral v du. Ini merupakan hasil dari integral cos ln x dx ya. U v min integral v dikalikan dengan du sin ln x dikalikan dengan 1/x dx. Oke, sekarang kita sederhanakan. X cos ln x, lalu di sini negatif dengan negatif itu menjadi positif integral dari, terus di sini
X dikalikan dengan super X menjadi 1, jadi tinggal sin X dx. Nah, ternyata kita disuruh nyari integral dari sin ln X dx. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, apa yang harus kita cari, yang saya kuningin ini, ternyata dia balik ke soal kita. Nah, soal kita ini menghasilkan ini, ya, nggak apa-apa. Ini kan hasil dari integral sin ln X dx itu adalah yang saya kotakan hijau, benar nggak? Yang sebelumnya yang kita cari. X sin ln X min. Nah, integral dari yang integral cos ln X itu adalah hasilnya yang bagian kanan, yaitu min, jangan lupa pakai kurung buka, X cos ln X ditambah dengan integral sin ln X dx kurung tutup. Oke, sekarang kita sederhanakan. Di kiri, ruas kiri kita punya integral dari sin ln X dx. Sekarang kita sederhanakan ruas kanan. Sin ln X, negatif di sini ikut masuk ke sini. Negatif ini juga ikut masuk ke sini. Ya. Jadinya min X cos ln X negatif integral dari sin ln X dx. Oke, sekarang kita sederhanakan lagi. Kita di sebelah kiri punya integral sin ln X dx. Lalu kita di sebelah kanan juga punya min integral sin X dx. Kita pindahkan aja ke sebelah kiri. Min kalau ke sebelah kiri berubah jadi plus integral sin ln X dx. Lalu sebelah kanan kita ada ini. X sin ln X min X cos ln X, jangan lupa plus C ya. Lalu ruas kiri integral sin ln X ditambah integral sin ln X menjadi 2 integral sin ln X dx sama dengan X sin ln X min X cos ln X plus C. Karena kita hanya ingin mendapatkan integral sin ln X aja, jadi ruas kiri kita bagi 2, ruas kanan pun kita harus bagi dengan 2. Ln X min X cos ln X dibagi 2 plus C. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian perhatikan, tadi awalnya kita punya integral sin ln X, lalu kita memperoleh tiba-tiba disuruh mencari integral cos ln X, lalu dalam integral cos ln X kita mencari integral sin ln X lagi. Nah, di sini terjadi repeat integration by parts. Jadi dalam integral parsial terdapat integral parsial lagi. Itu ya. Jadi di dalam hasil ketemu soal. Tuh. Jadi ini adalah jawaban akhir kita. Oke, kita sampai sini aja untuk integration by parts, untuk integral parsial. Jangan lupa dikerjakan problem setnya dan dikumpulkan, di-upload di Google Classroom. Semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.